Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Titis Armi Sulistyowati dengan NIM 25041328826, guru kelas MI di MI Nurul Hudang Renca, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabarnya hari ini semuanya baik-baik saja ya. Iya. Untuk memulai pelajaran hari ini supaya kalian lebih mantap lagi belajarnya, ketua kelas silakan menyiapkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
wajib nasional Indonesia Raya. Untuk kalian semua mohon berdiri. Semua ikut bernyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, kalimatku ibuku. Indonesia. Satu, dua, tiga. Oke, untuk selanjutnya saya absen dulu. Anindya Nirmala Salsabila, Aprilia Azizah Talita, Arsil Adana Sidik, Deca Adi Saputra, Inaya Usma, Geri Putra Purnomo, Muhammad Fahmi Al-Farisi, Hadir, Bu. Naura Berita Auni, Rasya Agus Sultan, Randy Abib Alvaro, Sofi Salsabila, Tajaria Afifa, Talita Labibda Naila, Zahratul Kolbina Diva, Alvino Wijaya. Hadir, Bu. Semuanya lengkap ya? Selanjutnya, Titis mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Pernapasan. Sistem pernapasan manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja? Kami? Hidung. Ya, terus Vino? Kerongkongan. Kerongkongan. Nadifa? Terus Naura? Semuanya pintar. Ada berapa tadi, Dek? Ada 5. Hidung, tenggorokan, terus trachea, pari, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk itu ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian, Dek. Kalian mampu menganalisis hubungan antara sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama secara aktif dan bertanggung jawab dalam kelompok untuk membuat bagan sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi dan proyek tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan bahasa yang baik dan benar. Terus, Titis mau tanya, apakah kalian hari ini sudah sarapan? Sahur. Tadi Naura sarapan pakai apa? Karena kalau Tajalia Afifah tadi sarapan pakai apa? Tempe. Terus rasa? Ikan. Terus Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.
sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sudah menyelesaikan programnya, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Untuk kalian semua mohon berdiri. Mari bernyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, kalimatku ibuku. Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya absen dulu. Anindya Nirmala Salsabila. Aprilia Azizah Talita. Arsil Adana Sidik. Deca Adi Saputra. Inaya Usma. Geri Putra Purnomo. Muhammad Fahmi Al-Farisi. Hadir, Bu. Naura Berita Auni. Rasya Agus Sultan. Randy Abib Alvaro. Sofi Salsabila. Tajaria Afifa. Talita Labibda Naila. Zahratul Kolbina Diva. Alvino Wijaya. Semuanya lengkap ya? Selanjutnya, Titis mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Pernapasan. Sistem pernapasan manusia. Iya. Apakah kalian masih ingat apa saja? Kami? Hidung. Ya, terus Vino? Kerongkongan. Kerongkongan. Nadifa? Terus
Ada 5. Ada hidung, tenggorokan, terus trachea, laring, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk itu ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian, deh. Kalian mampu menganalisis hubungan antara sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama secara aktif dan bertanggung jawab dalam kelompok untuk membuat bagan sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi dan proyek tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan bahasa yang baik. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, mari simak video tentang sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya berikut ini. Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sistem pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan.
Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan lemas-lemas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar. Setelah kalian menyaksikan video tentang sistem pencernaan, sekarang kalian tahu ya, apa saja organ pencernaan manusia? Tahu. Dan yang pertama apa? Mulut, Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. ada berapa? 6 ya. Sekarang biarkan lebih fokus, kita tepuk fokus sama-sama. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Ya, untuk selanjutnya Bu Titis akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Kelompoknya sudah Bu Titis bentuk. Jadi berapa kelompok? 3. Masing-masing anak ada berapa? 5. Nanti kalian bertugas dibaca petunjuknya ya. Oke, dibaca dulu petunjuknya. Dibuka. Disimak dulu petunjuknya di situ. Kalian baca. Sambil dilihat Bu Titis jelaskan ya. Oke. Nanti yang dari atas nama anggota, kalian tulis nama anggotanya siapa. Ya. Misalkan Fahmi, koma, Ahda, koma, Salsa. Itu ya. Petunjuknya untuk tugas kelompok kalian membuat bagan sistem pencernaan manusia. Langkah-langkahnya di situ. Nanti kalian menyiapkan alat dan bahannya. Di situ saja. Ya. Bu Titis jelaskan dulu ya. Jangan dikerjakan dulu, didengarkan dulu.
Aku pas besi ratus. Nah, kalian simak dulu ya. Tugasnya apa? Di situ ada gambar sistem pencernaan. Ini kan warnanya masih putih. Sudah disiapkan alat warnanya kemarin yang Bu Titis minta suruh bawa. Sudah dikeluarkan ya. Terus kalian warnai sesuai dengan warna setiap sistem pencernaan. Mulai dari usus besar ini sampai yang lain. Kalau mulai dari atas sampai bawah. Sekarang kalian warnai. Setelah itu, setelah kalian warnai, nanti dipotong, ya, dipotong, lalu ditempel di gambar ini, tubuh manusia ini. Nah, setelah itu, kalian tulis nama organnya apa, terus bawahnya fungsinya apa. Kalian tulis di sini ya. Saya bagikan 66. Nulisnya satu-satu boleh, yang tugas warnai siapa? Dalam datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang bertugas mewarnai, ada yang menulis ya. Setiap anak satu menulis boleh, setiap satu anak satu organ. Itu nulis bawah, nggak usah diisi, nulis yang ini aja ya, ya, taruh bawahnya aja. Gimana? Tidak paham? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Fahmi boleh menulis itu sistem pencernaan manusianya apa saja, menuju menang kabeh. Dibagi sama tugasnya, misalkan sampean mulut, ini mulut apa? Sampean turun itu. Sampean nulis kabeh. Sampean apa? Nempel. Daripada sampean ke ini juga dulu ya. Kita potong, dirapikan di sini. Garis. Ada yang ngelem, ada yang nempel.
Ini tadi untuk proyek waktunya 30 menit. Sudah berjalan 15 menit. Kurang 15 menit lagi. Nama kelompok, nama anggotanya langsung, nama anggota langsung kecil aja, kecil cuma. Nanti dibuat garis seperti ini, menghubungkan ke organnya, pakai penggaris. Kalau nggak ada penggaris, kalian garis begitu, penting lurus. Ya. Ada yang ngelem, ada yang nempel. Sampai anus ya. Nanti ada yang double 2, rasa double, khusus besar ya anus. Sampai warnanya ikan biru sih kancane ini. Jadi aku perempuan tahu besar. Ini kelompok. Kok masih banyak di orang ditulis? Fahmi kan nulis dia apa loh? Fahmi tugasnya apa? Yang belum apa lambung. Salsa apa? Bawahnya. Mulutnya sudah belum? Goreng? Nulis kah? Sampean. Nah, pinter kata usus halus ya. Ini kata. Bisa? Kalau sakit kata usus halus. Bisa? Nah, Fahmi usus besar. Itu tulis itu nggak apa-apa. Oh, ini nggak apa-apa nulis itu sana. Itu apa Fahmi? Kata usus halus, ya? Kilo kan? Halus. Kalau nggak mudeng tulis no. Sembarang. Salah di negara nulis ya. Guru ya nulisnya. Itu boleh nulis yang ini boleh, yang di layar. Saya oleh dalam boleh.
Yang penting nanti waktu di depan kalian lihat tulisannya Mas Juli, bisa dibaca. Yang penting kalian bisa baca tulisannya sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, kalau sudah selesai silakan maju ke depan. Silahkan Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan Nama anggota. saya Alina Wijaya. Saya tidak bisa menang. Saya Saya Reni Afif Baru. Kami akan mempresentasikan hasil proyek membuat cerpen sistem perbedaan manusia dan dunia. 1. Mulut, fungsi, tempat pertama dari makanan dan tempat penghasil makanan dan dirasakan oleh kita. 2. Nama rombongan, fungsi, membawa makanan dalam mie. 2. Kamu, menghasilkan makanan. 3. Unsur jalur, menyerap air dari sisa makanan sehingga bisa menjadi kabaran atau pelet. 4. Nama putus besar, fungsi menyerap air dan membentuk pelet. Nanti menutupi gambarnya. Nama anus, fungsi mengeluarkan pelet dari tubuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Amra. Ya. Apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Silakan dijawab Randy. Gerak peristaltik adalah gerakan otot yang membawa makanan ke mulut menuju lambung. Apakah sudah jelas, Naura? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Untuk selanjutnya kelompok 1, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Maju saja. Siapa yang memperkenalkan diri? Fahmi. Siapa yang bertugas membaca? Naura. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Hasil karya kami. nama saya. Ya. Ya, silakan dibaca. Yang keras suaranya ya. Di mulut, makanan akan dipasangkan lidah dan dihancurkan oleh gigi. Kedua,
kerongkongan, membawa makanan ke lambung. Ketiga, lambung, menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Keempat, usus halus. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kelima, usus besar, menyerap air dan membentuk feses. Keenam, anus. Feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Sebentar ya. Dari penampilan kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Ya, silakan Randy. Apa saja Silakan dijawab, Naura. yang pertama mulut, yang kedua yang ketiga lambung, yang keempat mulut, yang kelima Ya, sudah jelas Randy? Sudah. Ini tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Semuanya sudah maju ke depan hari ini. Untuk lebih meningkatkan semangat kalian, kita tepuk semangat bersama-sama. Oke, siap? Ya. Yang keras suaranya siap? Iya. Nah, seperti itu. Tadi kan sudah makan NBG. Masuk suaranya ini. Suaranya yang jelas, yang semangat. Tepuk semangat. Di kelompok 3, sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan memperkenalkan kita. Perkenalkan nama saya Bunda Adi yang benar. Silakan bagi saya Adi Bunan. Perkenalkan saya Latifah Saya. Suaranya yang keras ya. Perkenalkan nama saya Nina Usman. Perkenalkan nama saya Zahratul Kofi. Nadifa nanti bedanya yang keras ya. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil proyek membuat badan sistem perkiraan manusia dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan akan diresap oleh bibir. Yang kedua, kerongkongan. Membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui serangan otot yang dibentuk oleh lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung menghubungkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Yang keempat, usus besar. Usus besar menggarap air dari sisa makanan sehingga bisa menjadi kotoran atau bebek. Usus halus berfungsi menggarap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Dan terakhir, rektum halus. Feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, setelah penampilan dari kelompok 1, 2, dan 3, kalian sekarang sudah paham kan apa itu sistem pencernaan manusia dan fungsinya? Sudah, alhamdulillah. Terus, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Silakan Vino. Proses pencernaan pada itu dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Ya, betul sekali. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Siapa yang bisa lagi angkat tangan? Ada, silakan. Ya, betul sekali. Setiap organ memiliki fungsi masing-masing. Siapa lagi yang bisa? Rasa, silakan. Ya, benar. Sistem pencernaan pada manusia memiliki 6 organ. Yang pertama apa? Mulut. 2, kerongkongan. 3, tanduk. 4, halus. 5, usus besar. 6, anus yang paling terakhir ya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan LKPD individu, dikerjakan mandiri ya, satu anak satu. Nanti ini tugasnya kalian menulis nama apa? Nama organ pencernaan, ditulis beserta fungsinya. Nanti kalau sudah selesai dipotong. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, anak-anak, silakan diperhatikan. Setelah kalian mengerjakan LKPD individu, nanti kalau sudah selesai silakan dipotong sesuai area yang putih yang ada di atasnya. Silakan diperhatikan. Nah, dipotong sesuai dengan garis yang ada di gambar. Nanti kalau sudah selesai, Alhamdulillah. Apa yang paling menarik memang tidak sampai ke kuis. Dari apa yang kita pelajari.
Ica sudah. Rasa sudah. Coba dibuka itu LKPD-nya. Nah, ditulis ya fungsinya. Nadifa sudah. Alhamdulillah. Apa yang paling menarik memang filosofi mobil kuis dari apa yang kita pelajari. Diangkat. Kelompok sini, ya diangkat. Perwakilan kelompok bisa mengumpulkan ke depan jika sudah selesai ya. Sudah selesai apa belum? Sudah. Silakan kelompok sini, maju ke sini, dikumpulkan tugasnya. Perwakilan satu kelompok satu yang ke depan mengumpulkan. Silakan maju. Terima kasih. Ya, silakan sini yang sudah rasa. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk tugas LKPD hari ini sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan merefleksi. Bu Titis akan merefleksi. Pelajaran hari ini menurut kalian apa yang paling menarik? Ya, pahami apa? Yang menarik adalah belajar bagian untuk pendanaan mulai dari mewarnai, menulis, melipat, dan menempel. Ya, menurut kalian sangat menarik apa tidak? Menarik apa tidak? Menarik. Kalian semangat apa tidak belajarnya hari ini? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini sudah selesai. Di rumah jangan lupa kalian belajar. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, materinya tentang makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tubuh kalian itu untuk tetap bisa bekerja dengan baik, berpikir jernih, itu harus membutuhkan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu apa saja? Kalian tahu? Ya, ingat-ingat. 4 sehat, 5 sempurna. Ingat-ingat ya. Di rumah jangan lupa belajar. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini kalian lebih paham lagi tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Terus di rumah jangan lupa belajar. Terus makan makanan yang bergizi supaya organ-organ pencernaan kalian itu tetap sehat dan kuat. Oke.
Hari ini sudah selesai belajar. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan menyiapkan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Setelah sekarang kalian bisa pulang.